Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama Jepang yang berjudul Suma Sogakusei ni Naru episode 8. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini masih disutradarai oleh Soboi Toshio, dibintangi oleh Susumi Shinichi, Ishida Yuriko, Makita Aju, Maida Nono, dan nama besar lainnya. Di episode sebelumnya, detik-detik menjelang tahun baru, saat itu Takai, Keisuke, Chika, Mai tidak lupa memanjatkan berdoa di kuil dengan harapan masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba datang si kakek pemilik kafe yang juga akan memanjatkan doa. Si kakek juga sempat memberikan selamat tahun baru kepada mereka. Si kakek yang mempunyai kelebihan indera keenamnya, rupanya ia tahu akan terjadi sesuatu kepada Takai atau Marika. Bahkan si kakek tidak setuju dengan harapan Keisuke pada doanya. Justru si kakek malah menyuruh Keisuke supaya menikmati masa-masa saat ini. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Detik-detik penantian jam 12 di tahun baru. Sambil menatap ke langit, mereka berempat bergandengan tangan. Namun saat menunggu hitungan mundur hingga samsai di angka 0, tiba-tiba Takai pingsan. Hal itu membuat Keisuke, Chika, dan juga Mai sangat panik. Namun tak lama Takai pun kembali bangun dari pingsannya. Dan kini Takai telah kembali memanggil ibunya dengan sebutan Mama, bukan lagi ibu. Kemudian saat Keisuke memanggilnya dengan sebutan Takai, membuat Takai bingung dengan nama itu. Rupanya ingatan Marika telah kembali seperti semula, dan sosok Takai saat ini tidak lagi ada dalam diri Shiraishi Marika. Terbukti saat Marika menyadari tangannya dipegang oleh Keisuke. Marika langsung melepasnya seolah bingung dan parno. Lalu Takai pun menanyakan tentang siapa dirinya kepada Keisuke dengan sebutan paman. Hal itu auto membuat Keisuke semakin bingung. Begitupun saat Mai menyadari bahwa kini sosok Takai dalam diri Marika yang tidak mengenalinya lagi. Semua itu auto membuat Mai hancur. Namun tiba-tiba saat Marika menatap Chika sang ibu, tiba-tiba ia lari. Di tengah-tengah ia berpapasan dengan si kakek pemilik kafe yang kemudian kembali pingsan. Lalu si kakek pemilik kafe mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkannya karena ia hanya tertidur. Menurut si kakek, karena Marika adalah sosok anak kecil tidak kuat begadang sehingga membuatnya kecapean dan tertidur. Kemudian Keisuke segera menggendong Marika dan membaringkannya. Tak lama si kakek pun melihat sosok roh Takai dari sebuah refleksi. Penasaran dengan wujudnya, si kakek pun melihat sosok roh Takai yang terlihat sedang menatap Keisuke dan yang lain. Keesokan harinya, saat Takai kembali bangun dari tidurnya, ia menjedotkan kepalanya dengan Keisuke yang membuat mereka auto kesakitan. Di saat sedang kesakitan, Chika memanggil sang anak dengan sebutan Marika. Secara bersamaan, Mai juga memanggilnya dengan sebutan Mama. Lalu Marika menyadari bahwa ia yang terlambat membuatkan sarapan untuk sang anak dan suami, dan juga Chika langsung beranjak dari kasur. Mai yang menyadari kini sosok Takai kembali dalam diri Shiraishi Marika, langsung memeluknya. Disusul dengan Keisuke yang meyakinkan bahwa Marika benar-benar mengenali dirinya. Melihat sosok sang anak Shiraishi Marika tidak ada dalam diri Marika, Chika sang ibu kembali murung, sedih dan kecewa dengan keadaan. Saat mereka sedang sarapan, Mai menceritakan kejadian sebenarnya kepada sang ibu. Takai pun mengira bahwa dirinya sedang mengigau. Begitu perhatian sang ibu kepada anaknya, Takai pun memberikan sebuah stiker wujud hadiah di tahun baru untuk Mai, di mana hadiah itu ia beli dari uang tabungannya. Melihat Marika yang begitu cuek dengan Chika, lagi-lagi semakin membuat Chika hanya membisu dan terdiam. Saat akan berangkat kerja, Chika yang berjalan bersama dengan Takai, ia mengatakan bahwa meski hanya sesaat, Chika yakin bahwa itu adalah sosok Marika. Mendengar itu, Marika dengan samar mengingat kejadian malam itu. Sementara di rumah, Mai yang masih trauma dengan keadaan malam tahun baru, ia menceritakan kepada Yuri tentang kejadian itu. Hal itu membuat Yuri mengingat tentang Izumi yang melupakannya. Lalu Yuri pun mengatakan bahwa ia mengalami kejadian yang serupa dengan Shiraishi Marika. Kemudian Yuri pun menceritakan tentang temannya yang bernama Izumi Rion, sang novelis yang sedang menulis sebuah novel tentang reinkarnasi. Yuri lalu segera menelpon Izumi, yang ternyata itu adalah suara operator yang memberi informasi bahwa nomor itu tidak aktif.
Di sisi lain, terlihat Izumi sedang membaca sebuah buku di taman. Saat itu ada bola basket yang tergelinding ke sisinya dan membuat ia melemparkan bola itu kembali. Di malam yang cerah, Moria menceritakan kepada sahabatnya bahwa cintanya ditolak oleh Keisuke yang membuat sahabatnya mengatakan bahwa Keisuke belagu. Namun dengan lapang, Moria tetap menghargai keputusan yang diberikan oleh Keisuke. Mencoba menenangkan hati Moria, akhirnya sahabatnya mengajak Moria minum-minum dan dengan senang hati Moria pun menerima ajakan sahabatnya. Di lain sisi, Mei yang sedang kencan berdua dengan Renji terlihat murung, yang auto membuat Renji berpikir bahwa ia telah salah memilih tempat kencan. Lalu Mei menjelaskan bahwa beberapa bulan ini Mei sangat bahagia, namun Mei takut jika suatu saat nanti ia akan kehilangan momen-momen bersama sang kekasih Renji. Renji pun mencoba memberi masukan kepada Mei, ibarat saat sedang makan nasi telur salmon. Sembari makan berpikir kalau nasi dan lauknya akan segera habis. Hal itu malah tidak bisa merasakan nikmatnya makan dengan telur ikan salmon. Merasa tenang dengan masukan dari sang kekasih, Mai pun meledek Renji hingga membuat Renji malu tersipu. Keesokan harinya, terlihat Keisuke yang penasaran dengan hal reinkarnasi. Ia pun membeli buku yang membahas tentang reinkarnasi dan kemudian membacanya. Buku itu adalah karangan seorang novelis anak SMP, yaitu Izumi Rion, yang kini tidak lagi mengingat Yuri. Dan tiba-tiba Moria pun datang. Melihat Moria datang, membuat Keisuke malu dan bahkan sampai menutupi mukanya dengan buku yang ia baca. Lalu Moria pun segera menegurnya agar tidak canggung dengannya. Moria juga menjelaskan bahwa dirinya adalah karakter orang yang mudah move on. Kemudian Moria pun duduk bersama Keisuke. Mereka juga mengobrol tentang buku yang dibaca oleh Keisuke, karena ternyata Moria juga telah lebih dulu membaca buku tentang reinkarnasi. Kisah tentang orang yang meninggal lalu reinkarnasi dan menemui kekasihnya lagi. Sebuah kisah fantasi yang luar biasa. Moria juga memberitahu Keisuke bahwa cerita akhir dari buku tersebut akan dirilis akhir pekan ini. Mendengar itu Keisuke langsung kepo dan mendekati Moria. Kemudian Moria membuka ponselnya dan menunjukkan info tersebut kepada Keisuke. Di malam harinya bersama Takae di kafe, Keisuke memberitahu kepada Takae tentang akhir dari cerita reinkarnasi yang ditulis oleh novelis Izumi Rion. Ia juga mengatakan bahwa sangat ingin bertemu dengan Izumi karena penasaran dengan rilis akhir dari novel itu. Namun Takae menyampaikan jika Keisuke akan sulit bertemu dengan sang novelis karena ia adalah penulis papan atas. Takae pun mengetahui kalau Keisuke sangat takut jika Takae yang ada dalam diri Marika akan melupakan Keisuke dan Mei. Menurut Takae, itu adalah hal yang berlebihan karena mereka sudah berjanji akan selalu jadi keluarga. Saat itu Takae mencoba menenangkan Keisuke dengan mengatakan bahwa ia tak akan menghilang lagi. Di tengah perbincangan mereka, si kakek pemilik kafe yang memiliki indera keenam diam-diam curi pandang. Keesokan harinya, di musim dingin, Yuri, Mai, Takae, dan Keisuke berjalan menuju acara tanda tangan sang novelis Izumi Rion sambil menunggu antrian yang panjang sambil menyela minum air. Di hari yang cerah di musim dingin sembari menikmati kroket yang masih panas masakan dari Takae sendiri. Namun sayangnya ketika giliran mereka tiba ternyata 2 tiket yang diberikan kepada Mai dan Yuri adalah antrian terakhir yang membuat Keisuke auto bete. Sangat ingin bertemu dan mengobrol dengan Izumi, akhirnya tiket yang dipegang oleh Mei diminta oleh Keisuke. Kemudian Keisuke kembali mengantri. Saat gilirannya tiba, Keisuke segera memberikan buku itu untuk mendapatkan tanda tangan dari Izumi Rion. Sembari menunggu, Keisuke mengatakan kepada Izumi bahwa ia sangat terkesan dengan novel yang ditulis oleh Izumi. Tak lupa Izumi pun mengucapkan terima kasih, begitupun Keisuke. Lalu Keisuke mencoba memberikan sebuah tulisan di kertas dan memberikannya kepada Izumi. Dan hal itu membuat panitia mencegahnya dan kemudian mengusir Keisuke. Melihat itu, Yuri langsung mengatakan bahwa ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini guys. Saat giliran Yuri, sembari menunggu tanda tangan dari Izumi yang kini tak mengenalinya lagi, Yuri pun mencoba untuk mengajak Izumi berbicara setelah acara selesai. Namun sayangnya, Izumi benar-benar lupa dengan Yuri yang auto membuat panitia juga mengusir Yuri dari tempat. Beruntung mereka menyerah ketika diusir panitia, walau Yuri dan Keisuke sempat ngotot. Karena jika tidak, mereka akan dipanggilkan polisi. Meski mereka gagal dalam misinya,
Saat di rooftop dengan pedenya, Keisuke dan Yuri menganggap bahwa pekerjaan mereka serasa bagus. Hingga Takae datang kemudian menegur mereka karena dianggapnya pria yang tak bisa diandalkan. Lalu tiba-tiba Mai memanggil mereka bertiga dan menunjukkan bahwa di sebuah lembar buku novel itu ternyata Izumi menulis sesuatu, di mana Izumi menyuruh mereka untuk datang ke kafe lantai bawah. Melihat itu, mereka langsung menuju kafe untuk bertemu dengan Izumi. Saat Izumi datang, langsung meminta maaf kepada mereka dan mengatakan bahwa di sana ada ibunya yang terlalu mengkhawatirkan anaknya. Lagi-lagi Yuri bertanya kepada Izumi mengapa ia tak mengenal Yuri. Namun ternyata Izumi menjawab bahwa kini ia mengenali Yuri. Kaget dan merasa senang, Yuri langsung menyambung pembicaraannya tentang kakaknya yang mengalami reinkarnasi. Yuri menjelaskan meski ia anak SD, tapi sebenarnya dia adalah kakak kandung Yuri. Yuri yang awalnya pesimis saat menceritakan hal itu, namun ternyata Izumi percaya dengan reinkarnasi karena hal itu juga menimpa di kehidupan Izumi. Lalu Izumi menceritakan bahwa nama aslinya adalah Yoshihara Koji. Yes guys, yang dari awal mengikuti cerita dari episode film drama ini pastinya tahu dengan pria ini. Ternyata pria itu adalah seorang guru SMA, di mana sejak masih menjadi siswa, ia mempunyai impian ingin menjadi penulis novel. Maka dari itu tidak heran jika Izumi si gadis SMP sudah menjadi novelis papan atas. Saat menjadi guru, namanya bahkan tidak populer di situs website novel dan juga tidak lulus seleksi kedua untuk penghargaan sastra. Meski begitu, Yoshihara Koji tidak menyerah sampai di situ saja. Sampai pada suatu ketika Yoshihara Koji mengalami kecelakaan, dan kecelakaan itu terjadi pada 5 tahun lalu dari masa saat ini. Merasa aneh, Keisuke mengatakan, jika Izumi reinkarnasi dari Yoshihara Koji, seharusnya ia berusia lebih muda dari saat ini. Namun Izumi langsung mengatakan bahwa dirinya tidak bereinkarnasi, namun ia hanya menjadi plot dalam novelnya. Mendengar itu semua pun semakin bingung. Lalu Izumi bertanya kepada Takae tentang kapan hari di saat Takae masuk ke dalam tubuh Shiraishi Marika. Dengan samar, Marika mencoba mengingatnya kembali, namun belum juga bisa. Izumi lalu menjelaskan kembali bahwa awalnya ia lupa dengan kejadian itu, namun ia bisa mengingatnya. Saat itu, saat Yoshihara Koji sedang sendiri di flyover, ia hanya bisa melihat semua orang tanpa bisa menyentuhnya. Di situ ia menyesalinya. Bahkan saat di toko buku, ia tak lagi bisa menyentuh rak beserta buku-buku di sana. Hingga pada saat itu, Izumi si atlet basket yang sedang cedera juga masuk ke dalam toko buku itu. Izumi yang kehilangan kesempatan untuk masuk ke SMA favoritnya dan putus asa pada kehidupannya. Saat Izumi sedang menangis, lalu Yoshihara Koji menghampirinya dan mencoba menepuk pundak Izumi. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa bersentuhan dengan Izumi. Namun di saat itulah jiwa Yoshihara Koji masuk ke dalam tubuh Izumi. Lalu Izumi mengatakan bahwa kemungkinan besar Shiraishi Marika juga bernasib demikian. Bahwa itu bukanlah reinkarnasi, melainkan jiwa Takae yang bersinggah di tubuh Marika. Lalu saat Takae akan menjelaskan, langsung dipotong oleh Izumi bahwa rasanya seperti menonton adegan film dari jauh dan terasa tidak nyata. Hal itu auto membuat Takae kaget dan diam tanpa kata. Semakin takut kehilangan Takae, Keisuke dan Mei pun menanyakan tentang apa yang akan terjadi pada Takae guys. Izumi lalu menceritakan kala itu saat sedang bersama Yuri, di mana saat ia sedang kelelahan tiba-tiba ia pingsan. Dan saat sadar, dirinya telah berada di rumah sakit. Izumi mengungkapkan bahwa untuk sesaat Yoshihara Koji sempat keluar dari tubuh Izumi. Saat ia sadar bahwa Izumi adalah seorang novelis handal, hal itu membuat ia panik dan jiwanya kembali ke tubuh Izumi Rion. Dia ingin kembali bangun dan kembali hidup. Namun menurut Izumi dan juga Yoshihara Koji, barang yang dipinjam tetap harus dikembalikan pada pemilik aslinya. Mendengar itu, Yuri, Takae, Mei dan juga Keisuke lalu diam dengan perasaan takut, cemas, sedih. Nano-nano guys. Setelah pertemuan itu, lalu mereka berempat pulang. Saat di perjalanan, mencoba menghibur diri, lalu Keisuke mengatakan jika apa yang dialami Izumi belum tentu sama dengan apa yang dialami oleh Takae, karena ia masih merasa belum mendapatkan penjelasan dari fenomena ajaib itu. Mendengar itu, Takae pun setuju dengan pernyataan Keisuke. Kemudian Takae pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya tanpa diantar oleh Keisuke dan yang lain. Lalu saat berjalan sendiri, Takae mengingat kejadian saat Chika, ibu dari Marika, memohon untuk meminta Keisuke agar mengembalikan Shiraishi Marika, anaknya.
Ia terus mengingat saat Chika sangat terpukul dengan kejadian yang dialaminya. Takai juga kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Izumi. Barang yang dipinjam tetap harus dikembalikan pada pemilik aslinya. Merasa bingung dengan semua yang telah terjadi, sambil memegang jaketnya, sejenak Takai berhenti dan duduk di sandaran tembok pinggir jalan. Di sisi lain, di tempat kerja, Chika sang ibu dari Marika kembali teringat saat ia bersikap berlebihan kepada sang anak. Chika sangat menyesali hal itu. Umur panjang. Saat itu ternyata Takai telah berada di sana, dan saat melihat Takai tiba-tiba Chika jatuh pingsan. Singkat cerita, kini Chika dan Takai telah berasa di rumah. Takai lalu masuk ke kamarnya sembari membawakan semangkuk bubur ayam. Ternyata Chika sering melewatkan makan malamnya karena tidak bernafsu makan. Ditambah Chika tidak mengkonsumsi sangobion sehingga membuatnya anemia. Iba melihat Chika, lagi-lagi Takai meminta maaf kepada Chika atas apa yang menimpa keluarga Shiraishi. Saat itu Chika kembali teringat saat malam tahun baru, saat-saat di mana Marika kembali walau hanya sesaat semata. Namun Marika menghindarinya saat Chika akan memeluknya. Dengan lapang, Chika pun mencoba sabar. Lalu Takai pun hanya terdiam. Sementara di rumah, Keisuke yang sangat takut kehilangan Takai, sembari meminum air mineral, ia teringat kembali masa-masa indah bersama Takai. Begitu pula dengan Mei yang juga sangat takut kehilangan Takai, sang ibu tersayang. Sembari memeluk boneka, ia juga teringat masa-masa indah bersama Takai, sang ibu. Hingga kini mereka berdua terus berperang batin dengan kata-kata Izumi yang sangat mendalam, bahwa barang yang dipinjam tetap harus dikembalikan pada pemilik aslinya. Sambil menatap foto keluarga, tidak sengaja Keisuke melihat tulisan di dinding yang kala itu ditulis bersama Takai dan disaksikan oleh Mei. Tulisan itu akan menjadi bukti tentang janji Keisuke dan Takai yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Sementara Takai sembari berbaring juga terbayang dengan kata-kata Izumi. Saat Izumi menanyakan hari saat pertama kali jiwa Takai masuk ke raga Shiraishi Marika. Saat menutup mata, Marika mengingat kejadian di mana saat sang ibu dan ayahnya bertengkar. Bahkan sang ibu sampai mengatakan supaya Marika hilang dari kehidupannya. Mendengar itu, Marika sangat kecewa. Takut dan sedih yang membuatnya keluar dan duduk di taman sendirian sembari menangis. Dan terdengar suara yang mengatakan jangan berkata seperti itu. Yang kemudian, Marika terbangun dari tidurnya. Di lain sisi, saat menunggu Takai di kafe, Keisuke terlihat begitu cemas dan gelisah. Hingga ia ditegur oleh seorang pria. Ia pun menyarankan Keisuke supaya ia berkonsultasi dengan sang pemilik kafe sekaligus sang guru. Karena ada diskon di awal tahun baru dengan biaya cuma 2.500 yen saja. Kemudian si kakek mendatangi Keisuke sembari mengatakan bahwa hari itu ia melihat Takai asli istri dari Keisuke. Si kakek juga mengatakan bahwa ia telah lama tidak melihat Takai selain dalam wujud anak SD. Mendengar itu membuat Keisuke auto sangat kaget. Setelah mengatakan hal itu, si kakek langsung pergi. Keisuke yang semakin penasaran langsung memanggil si kakek dan mengejarnya. Saat Takai datang, ia pun menanyakan di mana Keisuke dan langsung dijawab oleh seorang pria bahwa Keisuke sedang berkonsultasi dengan kakek guru. Tak lama Moria pun datang. Hal itu membuat om-om itu auto salting. Moria lalu memanggil sahabat Mei yang bernama Yako untuk mengembalikan buku tentang reinkarnasi. Mencoba untuk mencari perhatian Moria, si om-om itu langsung mendatangi Moria, menyambung pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa novel reinkarnasi itu sedang naik daun. Namun sayangnya, saat si om akan melanjutkan pembicaraannya, Takai segera datang dan memotong pembicaraan si om itu guys. Tidak putus asa, mengambil sampel dari seorang tamu, si om langsung menawarkan Meidriasik kepada Moria. Namun karena gugup, Moria langsung berpamitan untuk kembali ke kantor. Sementara Keisuke kini sedang berkonsultasi dengan kakek guru yang sebelumnya telah melihat Takai dalam wujud aslinya. Kakek guru juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui sosok asli Marika sejak pertama kali ia datang ke kafe. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Takai hanya meminjam tubuh itu untuk sementara. Jika Takai terus-terusan berada dalam tubuh Shiraishi Marika, jiwa asli dari Marika takkan bisa kembali ke tubuhnya. Mendengar semua itu membuat Keisuke semakin berpikir keras sembari perang dengan batinnya sendiri. Si kakek guru terus menjelaskan kepada Keisuke bahwa ikatannya dengan sang istri dalam kehidupan ini sudah berakhir sejak lama. Jadi menurut si kakek guru terlihat serakah jika Keisuke terus memaksakan kehendaknya guys. Di lain sisi, Takai menanyakan kepada Moria tentang hubungannya dengan Keisuke. Karena malu, Moria tidak berkata jujur.
Takae yang mengetahui Moria tidak jujur, ia mencoba mengintimidasi Moria untuk bertanya langsung kepada Keisuke. Takut semakin malu, Moria segera mencegah Takae untuk menanyakan langsung kepada Keisuke. Akhirnya Moria berkata jujur kepada Takae bahwa cintanya telah ditolak oleh Keisuke karena Keisuke tidak mau menyukai atau menikahi orang lain. Saat itu Keisuke juga menjelaskan kepada Moria bahwa sampai saat ini Keisuke sangat mencintai mendiang sang istri dan akan terus mencintainya selama hidupnya. Mendengar itu, Takae mengatakan kepada Moria agar ia kembali mengatakan hal yang sebenarnya kepada Keisuke. Moria lalu menjawab bahwa ia tidak mampu bersaing dengan mendiang istri Keisuke, walau dalam hatinya ada secercah rasa untuk mencoba menunggu Keisuke. Setelah menceritakan semua, Moria berharap agar Takae tidak menceritakannya dengan Keisuke. Takae pun meyakinkan Moria bahwa ia akan menepati janjinya dengan tidak mengatakan kepada Keisuke. Di lain sisi, di flyover, terlihat Yuri yang mendatangi Izumi yang terlihat sendiri dan sedang melamun. Izumi lalu mengajak Yuri ke sebuah toko buku yang selalu ia datangi sembari melihat novel karyanya yang juga dijual di toko itu. Izumi menceritakan perjuangannya untuk menjadi seorang novelis sangatlah menyakitkan. Namun setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, kini ia menyadari bahwa dirinya hanya untuk menulis. Dan tiba-tiba, sosok Yoshihara Koji yang ada dalam diri Izumi mengatakan supaya Yuri menjaga Izumi yang kemudian membuat Izumi pingsan. Di lain sisi, setelah selesai berkonsultasi dengan kakek guru, Keisuke mencari Takae. Dan kemudian Yapo memberikan sebuah pesan titipan dari Takae untuk Keisuke, di mana dalam pesan tertulis itu Takae mengatakan akan datang ke rumah malam ini untuk membicarakan hal penting dan menyampaikan kepada semua orang. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berkumpul di rumah Keisuke termasuk Yuri dan Chika yang juga ada di sana. Terlalu lama berbelit, membuat Yuri jenuh. Keisuke lalu menanyakan tentang apa yang akan Takae jelaskan. Lalu Takae mengatakan bahwa ia mengingat semuanya saat hari pertama jiwanya memasuki tubuh Shiraishi Marika. Sejak Takae meninggal, ia selalu datang ke rumahnya, melihat kondisi sang anak dan juga suami yang sangat memprihatinkan. Ia sangat ingin mengatakan kepada Takae dan Mei agar bertahan dan selalu semangat meski telah kehilangan sosok Takae. Namun hal itu tidak bisa ia lakukan karena saat ini ia telah berpindah alam. Hingga di suatu hari, Takae melihat sosok Marika yang sedang depresi karena sikap ibunya yang berlebihan. Kemudian Takae mendatanginya dan mencoba menenangkan Shiraishi Marika. Dan di saat itulah jiwa Takae masuk ke dalam tubuh Marika hingga saat ini. Dan kini terungkap bahwa sosok Shiraishi Marika bukanlah reinkarnasi dari Takae, melainkan tubuh dari Marika yang dipinjam oleh Takae. Mendengar penjelasannya, semua orang diam. Lalu Takae menjelaskan kepada semuanya bahwa ia harus mengembalikan tubuh Marika kepada pemiliknya. Hal itu membuat Yuri, Mei, dan juga Keisuke sangatlah terpukul. Sembari melihat Chika, Takae menjelaskan saat malam tahun baru ia yakin bahwa jiwa Shiraishi Marika sangat ingin kembali pulang, walau trauma dengan sikap ibunya yang temperamen. Di sela itu, Mei menangis dan tidak terima dengan keputusan mamanya. Sampai-sampai Mei mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi ia hidup jika mamanya tidak lagi bersamanya. Berkali-kali Mei memohon kepada sang ibu agar terus bersamanya. Disusul Yuri yang tidak siap jika sang kakak saat ini pergi meninggalkannya. Yuri merasa akan menjadi zombie jika itu terjadi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Takae hanya terdiam. Namun tiba-tiba Keisuke mengatakan bahwa ia tak akan menyerah dengan semua ini. Keisuke akan terus mencari cara agar Takae dan Marika bisa hidup bersama. Namun Takae membantah pernyataan Keisuke bahwa itu tidak mungkin. Takae juga merasa ia telah mencuri kehidupan dari keluarga Shiraishi. Mendengar pernyataan Takae, membuat Keisuke tak lagi bisa membendung air matanya yang sempat berkaca-kaca. Takae kemudian menyesali apa yang telah ia lakukan karena hal itu. Takae membuat semua orang di sekitarnya menjadi bodoh. Sembari melihat kertas yang tertempel di dinding, Takae meminta maaf kepada Keisuke karena ia tidak bisa menepati janjinya. Janji untuk menikah dengannya 8 tahun kemudian. Hal itu langsung dibantah oleh Keisuke. Kalau Takae tidak perlu menepati janjinya, karena dengan adanya Takae hidup kembali dalam diri Shiraishi Marika, itu sudah sangat lebih dari cukup. Dengan mimik yang sangat sedih, Takae lalu mengatakan kepada Keisuke untuk tetap bersemangat ketika Takae tak lagi bersamanya. Dan tiba-tiba Takae pun keluar dari tubuh Marika yang membuatnya pingsan. Lalu saat kembali sadar, Marika ketakutan sembari memanggil nama mamanya.
Mendengar itu, Chika pun kaget. Saat Marika melihat sang ibu tercinta, Marika langsung berlari dan segera memeluk ibunya. Mengetahui Takai telah pergi, auto membuat Mei, Yuri, dan Keisuke auto galau dan depresi tingkat dewa. Itulah alur cerita film Suma Sogakusei ni Naru episode 8 yang dirilis tahun 2022 guys. Lalu seperti apa kelanjutan cerita di episode 9? Yang punya spoiler, silakan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.